Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hari ini kita mencoba wawancara tentang pasca kegiatan observasi yang telah lalu kita lakukan, ya. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran yang kemarin? Pendapat saya setelah menyajikan materi kemarin, saya merasa puas, Pak. Oke. Terus apakah proses Saya kira sih sesuai dengan RPP yang saya buat. Oke. Kemudian kira-kira bisakah bisa menceritakan hal-hal yang dirasakan memungkinkan dalam proses pembelajaran ini yang dirasakan, bisa tidak diceritakan? Hal-hal yang bisa dirasakan ya Pak ya? Memuaskan terutama yang memuaskan dari pelajaran ini. Yang saya sangat terpuaskan waktu kegiatan pendahuluan itu, begitu anak-anak ditanya itu pada jawab itu Pak. Misalnya saya tanya materi yang kemarin, misalnya GLB, GLBB, contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari, itu hampir dikatakan anak jawabannya betul. Kemudian, respon. Kemudian pas saat pembelajaran, misalnya saya kemarin menyampaikan materi gerak parabola. Anak-anak juga kayaknya sudah siap dengan motivasi atau yang saya berikan. Saya kan memberikan itu golnya Ronaldo itu Pak ya. Maksud saya anak sudah bisa menunjukkan mana yang gerak parabola begitu. Dia menunjukkan itu Bu, bola yang ditendang begitu. Oke, bagus berarti ya. Nah, kemudian kira-kira ketercapaian tujuan pelajaran sesuai dengan harapan? Perkiraan saudara. Nah, jenengan. Sesuai Pak. Sesuai dengan harapan saya. Oke. Kemudian kira-kira kesulitan siswa apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran kemarin? Karena ini kelasnya itu masa pandemi Pak ya, kelasnya virtual. Misalnya saya sudah siap, tiba-tiba anak ngomong, Bu, gambarnya nggak kelihatan, begitu. Nah, terus saya ngecek, saya ngecek ke teman-teman, coba anak-anak yang kelihatan, yang Ibu tampilkan apa? Akses internet ya. Iya, ternyata sebagian anak bisa, hanya sebagian kecil sih. Itu Pak. Tapi secara keseluruhan kesulitan anak pada mata pelajarannya tidak ada masalah Bu ya? Saya kira enggak masalah Pak, karena sudah saya sikapi, misalnya saya sudah buat bahan tayang, buat materi dalam bentuk Word, bentuk PPT, bahkan istilahnya video saya ngajar itu saya kasih itu. Sehingga kayaknya si anak-anak itu sudah siap, karena materi saya share sebelumnya. Kemudian yang menjadi kesulitan saudara apa, Bu? Kalau yang menjadi kesulitan panjenengan saya Pak ya, karena materi ini kan kebenaran analisis vektor. Lah bagi anak pelajaran vektor, pelajaran trigonometri pada matematika apa ya, misalnya sin, cos, tangen itu anak-anak kayaknya belum kenal. Sehingga saya lain gitu ya. Nggih. Lah mata pelajaran trigonometri di matematika kayaknya baru semester 2. Terus solusi apa Bu alternatif untuk mengatasi kesulitan tadi? Nah, saya memberikan solusi Pak, anak-anak sebelum masuk materi gerak parabola kan ada prasyaratnya trigonometri. Saya kasih tugas minimal menghafalkan sudut istimewa. Sudut istimewa pada itu ya. Kemudian anak harus mengetahui apa itu sin, kosinus, sama tangen, itu aja sih. Ternyata setelah saya cek, bisa. Oke, bagus. Bu, ini berarti gini, kalau saya lihat, mari kita lihat ya, flashback dari
observasi pembelajaran kemarin, kira-kira hal-hal apa, identifikasi apa yang bisa kita bareng-bareng ditingkatkan sehingga untuk meningkatkan pembelajaran ke depan. Kalau pengamatan saya gini Bu, menurut saya itu anak pada saat menjawab itu terlalu inisiatif anak belum muncul, harus dipancing. Si A, si B mungkin seluruh anak itu termotivasi walaupun ini virtual Bu ya. Anak-anak itu menjawab secara semangat sendiri tanpa ada pancingan seperti itu. Kira-kira gimana Bu langkah-langkah yang bisa dilakukan? Iya, kalau betul, saya kemarin melihat begitu. anak-anak Setelah memang ditunjuk jenengan baru anak ya, belum termotivasi untuk jawab. Satu mungkin Pak ya permasalahannya karena menggunakan virtual. Kadang anak untuk menampilkan wajah saja itu nggak berani. Baru kalau ngomong itu saya betapa saya membangkitkan motivasi ya dengan cara halus itu ya. Dibuka nggak apa-apa no, biar Bu Us tahu. Itu mungkin kurang rasa pede itu Pak ya. Beda dengan pembelajaran di kelas. Kalau pembelajaran di kelas saya menerangkannya kan lebih mudah, memancingnya juga lebih mudah itu. Nah, untuk pembelajaran kemarin memang benar Pak seperti itu. Baru saya sampai nunjuk satu-satu misalnya, ya apa yang Mbak si X misalnya, apa yang dimaksud dengan gerak parabola sampai segitu memang. Ya, nah, kira-kira untuk ke depan untuk perbaikan pembelajaran biar anak-anak termotivasi itu kira-kira langkah perbaikan pembelajarannya seperti apa ini Bu? Kira-kira saja. Apa dikasih waktu? Menurut saya mungkin akan Pak ya. Saya akan membuat langkah-langkah yang lebih konkret itu ya. Mungkin sebelumnya akan saya buatkan masuk ke laboratorium maya atau rumah belajar ataupun ruang guru terlebih dahulu. Sehingga anak-anak mungkin lebih ada gambaran yang jelas itu. Atau mungkin saya sudah terlalu pede karena sudah nge-share gitu Pak. Begitu pembelajaran kok anaknya tidak gayeng gitu. Iya betul. Tapi secara umum saya melihat bagus kok Bu. Artinya anak-anak walaupun tidak tatap muka bisa melihat eksperimen virtual yang jenengan tayangkan itu mungkin sebagian anak akan merasa terbantu kan untuk memahami konsep itu. Saya sendiri juga melihatnya seperti itu. Oke Bu, untuk kesan secara umum gimana Bu? Kesan secara umum untuk senang Pak, untuk pembelajaran itu senang, apalagi dalam kondisi disupervisi. Artinya saya bisa belajar lebih, saya dinilai orang, istilahnya saya terbantukan mana yang menurut pembelajaran yang perlu diperbarui mana, yang perlu ditingkatkan mana. Istilahnya kalau dinilai orang kan masukannya lebih objektif Pak, begitu. Mungkin waktunya juga terlalu sempit Pak ya. Karena pembelajarannya kan hanya 1 jam. Padahal materi itu diterangkan 2 jam pun kan belum habis, masih kurang waktunya begitu. Ya kita manfaatkan, mengefektifkan waktu yang ada sih Bu ya, nggak apa-apa. Tapi secara umum bagus. Kemudian Bu, saran yang bisa panjenengan berikan pada kami untuk perbaikan pembelajarannya gimana Bu? Termasuk untuk proses supervisi ini, kira-kira saran yang diberikan. Saran pribadi saya Pak ya, untuk supervisi sebaiknya memang diadakan secara periodik Pak. Karena itu sebagai salah satu untuk meningkatkan kompetensi diri. Minimal misalnya sebagai curhat saja ini Pak ya, saya disupervisi, maka otomatis saya itu akan belajar dan akan siap-siap begitu Pak. Membuat RPP yang terbaik itu bagaimana. Istilahnya sampai tidur pun saya membayangkan Pak. Apa enaknya itu saya terangkan video dulu. Karena secara virtual begitu ya. Saya ingin menggambarkan bahwa gerak parabola itu kayak begini. Itu kan saya susah Pak kalau misalnya
praktek pembelajarannya langsung lebih mudah Pak. Saya ambil bola, tendang bareng begitu ya. Tapi manakala secara virtual kan saya mikir pendahuluannya itu anak-anak kayak apa begitu, mengilustrasikan geraknya kayak apa begitu, itu istilahnya lebih tertantang Pak, dan lebih mau belajar minimal ya siap-siap begitulah. Oke, siap. Terima kasih Bu masukannya, sarannya. Saya pikir cukup Bu. Terima kasih atas pembelajaran yang telah dilakukan. Semoga ke depan lebih baik. Dan ini juga untuk memotivasi teman-teman yang lain. Mungkin ini sebagai sampel, tapi saya berharap sih untuk semua teman-teman kita termotivasi untuk kegiatan ini. Terima kasih Bu sekali lagi. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf Pak ya, mungkin belum bisa yang terbaik gitu ya. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.